kembali lagi bersama saya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk video kali ini saya akan membahas warisan pada budaya masyarakat Jawa. Kalau tidak asing lagi lah tentang masyarakat Jawa, saya juga orang Jawa dan saya juga menerapkan ini dan diakulturasikan dengan fikih mawaris. Kemudian langsung aja ya untuk mempersingkat waktu. Bagaimana sih tradisi budaya pada bagian warisan di masyarakat Jawa? Masyarakat Jawa itu punya kearifan lokal yang sangat unik teman-teman, yang sangat khas dalam mengelola harta peninggalan. Fokus utamanya itu bukan siapa dapat berapa, itu bukan, tetapi fokus utamanya adalah bagaimana cara membagi harta itu supaya tidak menjadi perselisihan dan mempererat hubungan persaudaraan dan kekeluargaan. Langsung saja yuk kita bedah prinsip dan tradisi penting di warisan di Jawa. Prinsip utama adalah musyawarah dan kerukunan. Hal yang paling mendasar dalam budaya waris dalam masyarakat Jawa itu adalah kerukunan. Kemudian hampir di seluruh masyarakat Jawa itu diawali dengan cara musyawarah mufakat secara kekeluargaan. Jadi tidak ada perselisihan, jadi untuk kerukunan lah intinya. Prinsipnya adalah win-win solution. Jadi mungkin tidak sama dengan pembagian di fikih mawaris, tetapi ini adalah untuk mencapai kemaslahatan di dalam masyarakat dan dalam keluarga. Dan tentu itu ya tidak melanggar prinsip dalam Islam. Melanggar prinsip mawaris ya, tetapi tidak melanggar prinsip dalam Islam. Mungkin itu kalau argumen dari saya. Biasanya win-win solution adalah semua anggota hidup bareng, melingkar, saling terbuka, dan diawali bagian waris ini mengedepankan rasa ewo-ewo atau ya serta kasih sayang lah. Ewo-ewo itu tentang rasa. Kemudian ada filosofi spikul segendong. Nah ini spikul segendong itu adalah laki-laki yang memegang pundak, yaitu bebannya lebih berat daripada perempuan. Ya meskipun zaman sekarang ada relasi gender lah, itulah penyamaan gender antara laki-laki dan perempuan derajatnya sama, ya saya setuju saja. Tapi ini kan dengan konsep mawaris dalam budaya masyarakat Jawa itu masih diterapkan tentang mikul untuk laki-laki, yaitu bagiannya 2, dan segendong diibaratkan perempuan yang bagiannya cuma 1. Kenapa demikian? Karena filosofi Jawa ini sangat berjalan sama dengan fikih mawaris. Kenapa? Yaitu karena laki-laki itu menjadi tanggung jawab ekonomi dalam keluarga, ya untuk menafkahi keluarganya, sementara perempuan dibantu oleh suaminya dan fokus mengelola rumah tangga. Mungkin secara demikian kalau zaman sekarang mungkin tidak bisa direalisasikan karena adanya gender itu tadi. Tapi kalau kita melestarikan budaya, tentu saja itu akan ada dapat banyak manfaatnya. Kemudian itu tadi tentang spikul segendong, filosofinya itu seperti itu. Jadi laki-laki itu bebannya lebih berat daripada perempuan. Kalau tidak setuju zaman sekarang silakan, ini kan hanya menjelaskan gitu. Kemudian konsep harta gonogini, yaitu harta gonogini itu apa? Harta bersama antara suami dan istri, yaitu sebelumnya ada perjanjian sebelum pernikahan itu terjadi. Jadi konsepnya itu seperti ini. Harta gonogini itu ada hubungan suami istri, kemudian misalnya sang suami meninggal, jadi hartanya kan milik bersama. Jadi separuh dari perjanjian itu tadi, harta gonogininya itu ada hak si istri, kemudian sisanya itu baru menjadi harta warisan. Itu seperti itu kalau dalam masyarakat Jawa. Kemudian ada tradisi dunjungan atau hibah semasa hidup. Nah ini nih yang biasa dilakukan selagi orang tua itu masih hidup. Jadi di masyarakat Jawa itu banyak sih teman-teman yang masih melaksanakan seperti ini, seperti hanya di keluarga saya. Jadi mbak saya itu masih hidup, tapi hartanya itu sudah dibagi ke anak-anaknya. Jadi yang misalnya membagi tanah ataupun harta kepada anak-anaknya sebelum mereka meninggal dunia dengan ketentuan sama rata.
Jadi pembagiannya itu dilakukan oleh orang tua yang masih hidup, pembagiannya sama rata. Tentu tujuannya tidak lain dan tidak bukan adalah menjaga kerukunan antar keluarga agar tidak menjadi perselisihan dan tidak tukaran cara wong Jawa iki. Nah, kemudian akulturasi adat Jawa dan hukum Islam. Nah, bagaimana sih teman-teman kalau budaya Jawa dan dalam hukum Islam ini di akulturasikan? Biasanya hitungan fikih mawaris tetap dijadikan sebagai patokan utama dan benteng hukumnya. Jadi, namun setelah porsi hitungan Islam keluar, pahala waris akan musyawarah kembali. Jadi seperti ini teman-teman. Ada satu keluarga masyarakat Jawa kemudian membagi waris. Misalnya Jawa Islam nih membagi waris dengan patokan fikih mawaris atau ilmu faraid. Nah, kemudian setelah itu keluar, hasilnya keluar. Nah, itu tadi bagaimana para ahli waris tadi setuju atau ada yang tidak terima disampaikan adalah mufakat, musyawarah bersama, diputuskan secara musyawarah bersama. Nah, itu kuncinya di Jawa itu menjaga kerukunan, bukan siapa dapat berapa, tapi mufakat. Setelah hasilnya keluar baru selesaikan ini gimana gitu. Kemudian ya seperti itu akulturasi Jawa dan hukum Islam. Jadi meskipun ada fikih Islam itu ada namanya takhorruj, yaitu proses kerelaan antar ahli waris setelah musyawarah ada yang dikenal. Jadi setelah kesepakatan hasil itu tadi keluar, jadi ada namanya taharus. Jadi ada ahli waris yang merelakan harta warisannya untuk ahli waris yang lain. Jadi itu untuk jalan keluar lah, atau agar bisa untuk menjaga hubungan keluarga yang tetap harmonis. Nah, itu tadi gambaran tentang tradisi dan warisan dalam masyarakat Jawa. Kita bisa melihat kearifan lokal Jawa itu sangat menekan nilai kerukunan dan kemanusiaan serta keadilan yang fleksibel, tidak berwarna salah satu belah pihak. Nah, dari dua video yang tadi, yang pertama dan yang kedua tentu ada hubungannya, itu kita belajar baik secara agama maupun secara adat. Jadi ada dua pelajaran yang dapat kita ambil. Nah, itu tadi teman-teman. Kalau suka konten yang aku berikan ini, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke, sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Saya Muhammad Askurus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.